Selamat malam pemirsa, program Maluku Antar Nusa kembali hadir menjumpai Anda malam ini bersama saya, Kris Sutanto Patirane. Sejumlah informasi menarik dapat Anda simak, namun sebelumnya kita ikuti cuplikan berita utama Maluku Antar Nusa malam ini. Korban hilang tenggelam perahu nelayan di Dusun Nametek, Namlea, Kabupaten Buru ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. UN dan UNBK siap dilaksanakan 2017. Glenn Fredly ajak mahasiswa IAIN Ambon sukseskan Ambon Kota Musik. Kini kita ikuti berita selengkapnya. Pemirsa, korban hilang tenggelamnya perahu nelayan di Dusun Nametek, Namlea, Kabupaten Buru telah ditemukan kemarin. Jenazah korban telah diambil pihak keluarga untuk dimakamkan. Korban hilang tenggelamnya perahu nelayan di Dusun Nametek Senin lalu akhirnya ditemukan tim pencari dari Basarnas Buru dalam keadaan tidak bernyawa. Korban ditemukan pukul 18 waktu Indonesia Timur kemarin. Korban diperkirakan hanyut terbawa arus laut. Petugas kemudian mengevakuasi jasad korban ke Dusun Nametek untuk selanjutnya dibawa ke rumah sakit guna dilakukan otopsi. Keluarga korban langsung menangis histeris mendengar kabar penemuan jenazah korban. Jenazah korban kemudian diambil pihak keluarga dan dimakamkan pada malam itu juga. Korban Fahmi, 20 tahun bersama dua temannya, Senin lalu mencari ikan dengan menumpang sebuah perahu. Di tengah laut, tiba-tiba perahu mereka diterjang angin kencang dan gelombang tinggi. Perahu yang mereka tumpangi terbalik. Dua rekan Fahmi selamat setelah berusaha berenang ke daratan. Sementara Fahmi dinyatakan hilang sejak Selasa lalu. Jumat sore Fahmi ditemukan tim Basarnas Buru dalam keadaan tidak bernyawa di perairan Buru. Dari Namlea, Arenstasi Jawa melaporkan. Pemirsa, dua hal penting yang harus dilaksanakan sesuai hasil rapat koordinasi dengan Kementerian Nasional dengan para kepala dinas pendidikan provinsi, kabupaten, kota di seluruh Indonesia, yakni pelaksanaan ujian nasional UN dan ujian nasional berbasis komputer UNBK tahun 2017 akan dilaksanakan sesuai jadwal. Kebijakan tentang ujian nasional UN dan UNBK secara nasional tahun 2017 tetap merujuk pada 3 komponen, yakni ujian nasional tetap dilaksanakan, ujian sekolah ditingkatkan mutunya, dan memperluas pelaksanaan ujian berbasis komputer baik UN maupun USBN. Hal itu disampaikan Kepala SMA Negeri 5 Ambon, Nyonya Sarah Sangaji, belum lama ini. Sangaji mengatakan menghadapi UN tahun 2017, pihaknya kini telah melakukan rapat internal dengan Dewan Guru dan mempersiapkan siswanya untuk mengikuti pemantapan dan tryout berbasis komputer, terutama mata pelajaran yang diujikan pada UN dan USBN tahun 2017. Mata pelajaran itu adalah bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, dan mata pelajaran pilihan sesuai jurusan. Sedangkan untuk mata pelajaran USBN jenjang SMA sederajat akan diuji pendidikan agama, PPKN, sejarah, dan 3 mata pelajaran sesuai program studi siswa. 3 kebijakan ini, sekolah mengambil langkah-langkah mempersiapkan sekolah, baik itu guru maupun siswa. Yang pertama itu rapat koordinasi dengan guru-guru mata pelajaran, baik yang ujian nasional maupun ujian sekolah berstandar nasional. Kemudian pertemuan bersama dengan siswa peserta ujian yang berjumlah 299 siswa. Rahmalatu Konsina dan Junaidi Asril melaporkan. Penyanyi asal Maluku Glenn Fredly bersama sejumlah artis ibu kota mengajak mahasiswa IAIN Ambon menyukseskan Ambon Kota Musik.
Menurut mereka, status Ambon Kota Musik membuka peluang IAIN membuka jurusan musik Islami. Rencana akan merilis album itu bekerja sama dengan ini luar biasa. Bacarita Orang Basudara digagas Glenn Fredly bersama artis ibu kota dan IAIN. Dalam kegiatan itu, para artis ibu kota dan Sivitas Akademika IAIN membahas pengembangan seni budaya Maluku dan Ambon Kota Musik. Menurut Glenn, Kota Musik mendorong peradaban yang penuh kedamaian dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Melalui Kota Musik, mahasiswa IAIN Ambon dapat meningkatkan bakat di bidang musik, baik sebagai pencipta lagu maupun sebagai penyanyi. Glenn mengemukakan dukungan mahasiswa IAIN terhadap Ambon Kota Musik akan disampaikan kepada Badan Ekonomi Kreatif bahwa Ambon layak sebagai kota musik dunia. Harapannya, mahasiswa IAIN menjadi motor penggerak Ambon Kota Musik. Yang menjadi motor penting untuk mendorong kota musik di Ambon. Itu saya rekan-rekan. Artis ibu kota Frankie mengatakan status Ambon sebagai kota musik menjadi tantangan bagi Sivitas Akademika IAIN Ambon. Harapannya IAIN Ambon ke depan dapat membuka jurusan musik Islam. Dengan jurusan musik Islam, IAIN akan melahirkan ahli musik. Rektor IAIN Ambon Hasbullah Toisuta menyambut baik berbagai pemikiran Glenn Fredly dan sejumlah artis ibu kota itu. Hamzah Tomia melaporkan. Berikut dapat Anda ikuti berbagai kegiatan pasangan calon wali kota dan wali kota Ambon serta pasangan calon bupati dan wakil bupati Buru dalam rangka Pilkada serentak. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon nomor urut 2, Paulus Kastanya dan Sam Latukonsina disambut meriah oleh warga Halong. Pasangan tersebut berjanji akan melayani masyarakat kota Ambon dengan hati. Warga masyarakat Halong Batu-Batu, Kecamatan Baguala antusias menyambut kedatangan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon nomor urut 2, Paulus Kastanya dan Sam Latukonsina. Dalam orasinya, calon wali kota Ambon Paulus Kastanya mengatakan untuk menjadi pemimpin harus menawarkan dan menjelaskan visi dan misi yang dimiliki dan rencana kerja yang akan dikerjakan. Apabila terpilih memimpin kota Ambon 5 tahun mendatang, Paulus Kastanya dan Sam Latukonsina berjanji untuk bisa bikin lebih bagi masyarakat kota Ambon. Visi pantas yaitu kota Ambon adalah kota yang berkeadaban dan berdaya saing serta didukung oleh partisipasi masyarakat. Dari visi tersebut maka terlahir program pro rakyat dan pro lingkungan. Program pro rakyat antara lain optimalisasi pelayanan prima perizinan selama 4 hari, pemerataan dan distribusi guru berdasarkan kompetensi, dan menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok dengan melakukan operasi pasar secara rutin. Calon wakil wali kota Sam Latukonsina menjelaskan program pantas pro rakyat tidak diragukan lagi. Dirinya siap mendampingi dan melayani wali kota untuk bersama-sama mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat kota Ambon. Olehnya, Pak Latukonsina mengingatkan warga untuk tetap berkomitmen memilih nomor urut 2 pada pemilu kada kota Ambon 15 Februari 2017 mendatang. Devi bin Umar, Ongen Limba melaporkan. Hasil survei tingkat keterpilihan masyarakat terhadap calon wali kota dan wakil wali kota dirilis LSI maupun KCI Desember lalu masih menempatkan Paparisa Baru masih unggul dibanding pesaingnya. Hasil ini memperkuat komitmen pasangan itu untuk meraih kemenangan pada Pilkada Kota Ambon 15 Februari nanti. Komitmen ini diakui calon wakil wali kota Ambon Syarif Hadler saat melakukan kampanye tatap muka bersama warga Talake dan Waringin. Menurutnya hasil survei yang dirilis LSI maupun KCI terhadap calon wali kota dan wakil wali kota Ambon menunjukkan tren peningkatan signifikan kubu pasangan berakronim Paparisa Baru itu. Hasil survei Oktober 2016 lalu menempatkan Paparisa Baru 51,2%.
sementara hasil rilis terakhir pada Desember lalu naik 2% dengan persentase 53,4%. Tren peningkatan dukungan masyarakat ini memberi semangat baru bagi peperisa baru yang didukung 4 partai. Hal ini menjadi komitmen bersama pasangan peperisa baru bersama tim pemenangan dan partai pengusung untuk menyatukan kekuatan pada level-level basis. Sementara calon wali kota Ambon, Richard Tuanapesi, dalam orasinya menyatakan, jika terpilih nanti sebagai wali kota, balai kota akan terbuka bagi seluruh warga kota Ambon. Karena tekad peperisa baru adalah menjadi pemimpin yang melayani, bukan dilayani. Dengannya pelayanan bagi warga kota akan dilakukan sebagai prioritas demi terwujudnya kenyamanan dan kesejahteraan semua warga di kota ini. Dalam kampanyenya, calon wali kota Richard Tuanapesi memaparkan 7 program prioritas yang akan dijalankan jika pasangan itu terpilih nanti sebagai wali kota dan wakil wali kota Ambon periode mendatang. Melkilatus Saule Sarles Polaman melaporkan. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Buru Ramli Umasugi dan Amustofa Besan berjanji menjadikan Namlea sebagai kota yang berkualitas. Dalam kampanye tatap muka di kota Namlea, Kabupaten Buru, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ramli Umasugi dan Amustofa Besan berjanji akan menjadikan kota itu sebagai kota yang berkualitas. Menurut Ketua Tim Pemenangan mereka, Ihsan Tinggapi, kota yang berkualitas adalah kota yang penduduknya berakhlak, cerdas, inovatif, mandiri, dan demokratis yang berkeadilan. Semuanya akan dipaketkan untuk menjadi kota yang berkualitas dan bersih. Kota yang bersih bukan hanya berbicara tentang lingkungan, tetapi juga manusia-manusia yang di dalamnya bersih akhlak dan bersih moral. Tinggapi juga berpesan agar masyarakat jangan gampang tergiur oleh pengaruh-pengaruh dari luar sehingga dapat melemahkan kecerdasan mereka. Jika itu terjadi, maka semua harapan untuk menjadikan Namlea sebagai kota yang berkualitas akan menjadi mimpi. Olehnya, Tinggapi berharap semua masyarakat Pulau Buru tetap memberikan dukungannya kepada paslon yang berakronim RAMA ini. Sementara calon Bupati Ramli Umasugi menjanjikan infrastruktur jalan di lorong dan kompleks kota Namlea akan dihotmix sebagai kelanjutan pembangunan yang telah dilakukannya. Jika dirinya terpilih melanjutkan kepemimpinannya pada periode berikut bersama Amustofa Besan, mereka akan melaksanakan program kerja 5 tahun dengan kerja nyata. Dari Namlea, Ares Stasi Jawa melaporkan. Calon Bupati dan Wakil Bupati Buru Bakri Rumbesi dan Ruli Hentihu berjanji akan membangun puskesmas rawat inap di setiap desa di kabupaten itu. Hal itu merupakan program mereka dalam pelayanan masyarakat di bidang kesehatan. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bakri Lumbesi dan Ruli Hentihu berjanji akan menjadikan Buru lebih maju lagi. Dengan dukungan seluruh masyarakat Buru, mereka yakin akan mampu mewujudkan hal itu. Calon Wakil Bupati Jargon Baru Ruli Hentihu saat melakukan tatap muka bersama warga Kampung Baru mengatakan dirinya dan calon Bupati Bakri Lumbesi akan membangun puskesmas rawat inap di setiap desa di Buru. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Salah satu fokus perhatian pasangan dengan Jargon Baru adalah peningkatan pelayanan masyarakat di bidang kesehatan. Menurutnya, kesehatan sangatlah penting bagi kehidupan tiap manusia. Hentihu mengakui bahwa Kabupaten Buru sangat luas. Untuk itu diperlukan sentuhan langsung pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk bidang kesehatan, terutama bagi mereka yang berdiam di desa-desa. Jika mereka terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Buru nanti, Ruli Hentihu berjanji akan membenahi berbagai hal yang selama ini tidak tersentuh, termasuk hak dasar masyarakat di bidang kesehatan. Dari Namlea, Aren Stasi Jawa melaporkan.
DPD Partai Golkar Maluku semalam merayakan Natal Kristus sekaligus resepsi hari ulang tahunnya yang ke-52. Dalam perayaan Natal dan HUT diberikan tanda jasa kepada lebih dari 40 kader partai yang pernah membesarkan partai itu. Yang diceritakan kepada kami. Perayaan Natal sekaligus resepsi hari ulang tahun DPD Partai Golkar Maluku semalam dihadiri ribuan simpatisan dan pendukung partai itu. Dalam perayaan ini juga hadir Ketua DPP Partai Golkar Freddy Latumahina, Ketua-Ketua DPD Golkar sekabupaten kota. Ibadah Natal dipimpin Pendeta Elifas Mas Paitela. Mas Paitela dalam refleksi Natalnya menguraikan damai sejahtera Putra Natal Yesus Kristus mesti diwujudkan dalam kehidupan para kader di partai besar itu. Damai ini mesti dijiwai dalam semangat toleransi dan kebersamaan antar sesama kader partai. Ketua DPD Partai Golkar Maluku Said Asegaf menyatakan, perayaan Natal ini menjadi semangat menginspirasi kader partai untuk mempersiapkan diri menyambut agenda politik di 2017. Lewat tema Natal Kristus Karya Damai Sejahtera, hadir bagi semua, menjadi pernyataan harapan dan tekad untuk meningkatkan konsolidasi di level basis. Menurut Asegaf, konsolidasi sebagai upaya membangun kepercayaan timbal balik. Politik dewasa ini tidak saja mengalami krisis kepercayaan, namun juga krisis kepelbagaian. Karena itu dimensi saling percaya adalah hal yang sangat penting dalam upaya saling mendukung untuk membangun demokrasi substansial di Indonesia. Golkar mempunyai komitmen untuk memenangkan Pilkada 2017 dan bertekad mensejahterakan rakyat. Asegaf juga meminta agar partai itu dapat mendukung sejumlah agenda nasional yang berlangsung di 2017. Agenda ini antara lain Hari Pers Nasional, Pesparani pertama kali di Maluku, dan Sidang Tanwir Muhammadiyah se-Indonesia. Perayaan Natal sekaligus resepsi HUT ke-52 Partai Golkar mempersatukan kader Golkar dan simpatisan serta masyarakat yang menjunjung tinggi kebinekaan. Dalam resepsi HUT partai diberikan tanda jasa kepada para senior yang berkontribusi membesarkan partai tersebut. Tanda jasa ini berupa bintang jasa utama, pratama, dan nararia. Tanda jasa ini diberikan kepada lebih dari 40 kader Partai Golkar yang telah mengabdi bagi partai tersebut. Melkilatus Saule Sarles Polaman melaporkan. Pemirsa, di Maluku saat ini terdapat 15.000 tenaga kerja bidang konstruksi. Dari jumlah tersebut, baru 600 orang yang memiliki sertifikasi. Menghadapi era MEA, tenaga kerja jasa konstruksi di Maluku akan didorong untuk memiliki sertifikasi. Hal itu dilakukan agar para tenaga kerja konstruksi di Maluku yang saat ini mencapai 15.000 dapat bersertifikasi. Untuk itu, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Maluku periode 2016-2020 yang dikukuhkan Gubernur kemarin telah memprioritaskan program sertifikasi bagi tenaga kerja konstruksi di tahun 2017. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Maluku ADC Ayuba mengatakan program sertifikasi bagi tenaga kerja konstruksi di Maluku menjadi program utama yang akan dilakukan. Hal tersebut bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja konstruksi yang memiliki daya saing dan nilai jual di pasar kerja. Di program prioritas yang nanti kita ke depan ini, yang pertama itu masalah tenaga kerja konstruksi itu harus bersertifikasi. Ya, karena yang tadi beta sampaikan bahwa keton terlalu selisih cukup jauh. Tenaga kerja yang ada secara nasional itu 7 juta. Yang baru sertifikasi 600.000. Nah, sedangkan kalau untuk ukuran kita di Maluku, yang tenaga kerja yang di bidang konstruksi itu kurang lebih hampir 15.000. Yang baru sertifikasi kurang lebih sekitar 500 sampai 600 orang. Masih kecil, sehingga beta berharap ke depan ini kita akan bekerja keras. Saat mengukuhkan pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, Gubernur Maluku Said Asegaf berpesan agar mereka dapat bekerja dengan benar dan profesional. Dengan bekerja dengan baik dan profesional, mereka akan selalu dipakai di mana saja dan terhindar dari masalah hukum. Sudah saatnya ya kepengurusan LPJK ini diperbarui.
dan ada panitia yang menangani itu, dan hari ini saya bisa mengukuhkan mereka. Saya terkait dengan sebentar lagi akan ada tender-tender pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang harus mereka juga dilibatkan. Saya minta pengurus yang baru ini bisa kerja dengan benar, ya, kerja dengan profesional. Dengan kerja secara profesional kalian pasti bertahan, ya. Kalau ada kekurangan-kekurangan ya saling terbuka ya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di internal organisasi. Dalam pengukuhan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Maluku ini dilakukan pula penandatanganan fakta integritas dan penyerahan memori kerja dari pengurus lama yang diketuai Nyonya Vera Tomasua kepada pengurus baru yang diketuai oleh ADC Ayuba. Frida Raiman, Hamzah melaporkan. Pemerintah pada Desember 2016 lalu meluncurkan uang rupiah baru mulai pecahan 1.000 hingga 100.000. Baru-baru ini Bank Indonesia Perwakilan Maluku melakukan sosialisasi uang rupiah baru tahun emisi 2016. Bank Indonesia sebagai bank sentral kini terus melakukan sosialisasi terkait uang rupiah baru pecahan 1.000 hingga 100.000 rupiah kepada masyarakat pasca peluncuran oleh Presiden Joko Widodo pertengahan Desember 2016 lalu. Sosialisasi itu bertujuan memperkenalkan uang rupiah dengan desain yang baru dan sulit untuk dipalsukan. Kepala Bank Indonesia Perwakilan Maluku Wirianto mengatakan, sejak peluncuran pertengahan Desember lalu, Bank Indonesia Perwakilan Maluku telah melakukan sosialisasi di sejumlah daerah terluar. Hal ini dimaksudkan untuk memperkenalkan uang rupiah yang baru sebagai alat tukar yang sah sekaligus menghindari penggunaan uang asing di dalam negeri. Selain memperkenalkan uang rupiah baru kepada masyarakat, sosialisasi itu juga bertujuan untuk menarik uang yang lusuh dari tangan masyarakat. Masyarakat dapat menukarkan uang lusuh dengan uang yang baru di bank. Selain itu, masyarakat diharapkan lebih mencintai mata uang rupiah dibanding mata uang asing. Abu Saubawa, Unga melaporkan.